video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang kapasitor. Video tentang kapasitor ini akan dibagi menjadi beberapa video. Pembahasan tentang pengukuran energi atau muatannya dan aplikasi rangkaian seri dan paralel akan dibahas di video selanjutnya. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik, hampir mirip dengan baterai. Bedanya dengan baterai mampu menampung energi lebih banyak dibanding kapasitor dengan ukuran fisik yang sama. Tapi, kapasitor memiliki kelebihan dibandingkan baterai. Kapasitor dapat mengeluarkan energi yang ada di dalamnya dengan cepat. Ada dua tipe kapasitor yang umum kita jumpai. Yang pertama adalah elektrolitik atau elko dan kapasitor nonpolar. Kapasitor elko memiliki dua kutub, sama seperti baterai, ada negatif dan ada positif. Sedangkan kapasitor nonpolar adalah kapasitor tanpa kutub atau kapasitor yang bisa digunakan bolak-balik. Kedua kapasitor ini memiliki fungsi yang berbeda pada rangkaian, tergantung aplikasi yang diterapkan. Dalam diagram atau skematik, kapasitor dilambangkan dengan dua garis atau dua plat. Jika ada tanda plus atau salah satu garis yang melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor elektrolitik atau elko, di mana garis melengkung adalah kutub negatif. Jika tidak ada tanda plus atau garis melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor nonpolar. Kapasitor elko bentuknya hampir sama satu dengan yang lainnya, kecuali untuk elko yang berbahan tantalum. Sedangkan kapasitor nonpolar, dia memiliki banyak jenis dan bentuk tergantung dari materialnya. Untuk kapasitor nonpolar, yang paling umum kita temui adalah jenis keramik, atau biasa kita sebut kapasitor jengkol. Lalu ada kapasitor mylar, kapasitor kotak, dan kapasitor tabung. Untuk contoh aplikasinya, misalkan ada baterai 3 volt, kita sambungkan ke kapasitor elko dan lampu LED, di mana kapasitor dan lampu LED digabungkan secara paralel. Ketika terpasang, energi dari baterai sebagian akan ke lampu LED dan membuat lampu menyala. Sebagian elektron akan masuk ke kapasitor dan mengisi kapasitor hingga penuh. Ketika baterai dicabut, kapasitor akan mengeluarkan elektronnya menuju lampu LED. Lampu akan menyala sesaat hingga energi pada kapasitor habis. Jika tanpa kapasitor, lampu LED akan langsung mati. Kapasitor dibedakan dengan tegangan atau voltase dan kapasitasnya. Untuk kapasitas, diukur dengan satuan farad. Contoh, kapasitor elko 10 mikrofarad 16 volt, berarti kapasitor tersebut memiliki maksimum tegangan normal sebesar 16 volt, dan kapasitas energinya adalah 10 mikrofarad. Ukuran yang dipakai pada kapasitor biasanya adalah mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Umumnya, kapasitor elko diukur dengan mikrofarad, lalu kapasitor mylar dan film dengan nanofarad, lalu kapasitor keramik atau jengkol diukur dengan pikofarad. Tapi ukuran-ukuran ini bisa dikonversikan satu sama lainnya, karena kita bisa mengkonversikan mikrofarad ke nanofarad dan seterusnya. Besarnya tegangan pada kapasitor tergantung dari tegangan sumber daya yang mengisinya. Jika kapasitor diisi dengan tegangan atau baterai 9 volt, maka tegangan pada kapasitor adalah 9 volt. Jika diisi dengan tegangan 220 volt, maka tegangan pada kapasitor adalah 220 volt. Perlu diperhatikan, sekali lagi, kapasitor menyimpan energi dan dapat mengeluarkan isinya dengan cepat. Jadi berhati-hati jika menangani kapasitor yang sedang digunakan atau menangani kapasitor bekas, karena kemungkinan masih ada muatan energi di dalamnya. Ini sangat berbahaya, khususnya dengan kapasitor bertegangan tinggi. Kita dapat mengeluarkan isi kapasitor dengan mengkonsletkan kedua kutubnya, atau untuk amannya, kita dapat menggunakan resistor sebagai load untuk mengosongkan isinya secara perlahan. Kapasitor termasuk komponen yang paling sering kita jumpai di rangkaian elektronika. Fungsinya dalam rangkaian pun berbeda-beda secara aplikasi. Kapasitor dalam rangkaian power supply digunakan untuk menghaluskan gelombang hasil konversi dari AC ke DC. Dalam rangkaian di mana ada dua sinyal, AC dan DC, seperti pada ampli gitar, kapasitor digunakan sebagai coupling atau pemisah antara jalur sinyal AC dan DC. Kapasitor juga bisa digunakan untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan. Ini biasa disebut safety kapasitor. Lalu fungsi umum lainnya adalah sebagai filter atau penyaring. Ini disebut filter kapasitor. Fungsi filter ini adalah menyaring frekuensi tertentu pada rangkaian. Contoh pada rangkaian power supply atau pada rangkaian tone control pada amplifier. Masih banyak yang bisa dibahas untuk kapasitor ini. Untuk fungsi-fungsi kapasitor lainnya, juga video tentang bagaimana kapasitor bekerja, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya.
Oke, itu dia sekilas pengenalan tentang kapasitor. Mohon dikoreksi jika ada yang salah, dan kalau ada tambahan dari teman-teman bisa tulis di komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Oke, jadi kalau kita sudah lihat ini video kita kalau etikanya sih nanti kita like gitu ya, bisa subscribe juga gitu ya. Jadi buat kita menghargai ya yang sudah bikin. Subscribe itu nggak usah bayar kok, dan jangan kalau misalnya saya mah cuma perlu video ini aja, nggak perlu semua notifikasinya, jangan tekan lonceng, jadi subscribe aja. Jadi itu etikanya gitu ya. Kalau kita habis belajar dari misalnya ada channel pendidikan apa gitu ya, kita ngedukung pembuat konten tersebut, terima kasih sudah ngasihin share ilmu ke kita gitu ya. Jadi kita apresiasi seperti itu. Tadi sudah di like ya. Like, subscribe. Oke. Tadi sudah paparan singkat tentang kapasitor. Jadi kalian sudah lihat ya jenis-jenis kapasitor. Tadi sudah cukup jelas. Oke, sekarang Ibu akan coba masuk ke ranah fisikanya ya. Jadi kalau kalian nanti zoom nanti bisa lihat seperti ini, share screen di bawah. Mana share-nya ya? Ketutupan sama ini kayaknya nih. Nah, ketutupan ya. Ya, Ibu sengaja di sini diaktifkan ya. Kalau misalnya tidak mengaktifkan ini, nggak mengaktifkan yang sebelah kanan ini, kadang-kadang Ibu kalau kayak ngomong sendiri tuh kayak aneh gitu ya. Jadi suka, walaupun di sini orangnya suka nggak ada, tapi ya Ibu aktifin aja supaya setidaknya itu ada orang gitu. Oke, tadi apa sih itu kapasitor? Jadi kapasitor itu tadi ya komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Jadi kalau menyimpan muatan listrik otomatis menyimpan juga energi listrik. Karena muatan listrik itu memiliki potensial listrik. Nah, potensial listrik juga memiliki energi listrik ya. Nah, kemudian satuan dari kapasitor itu kursornya terlihat ya. Kursornya terlihat, satuannya adalah farad ya, diambil dari nama penemunya Michael Faraday. Jadi Faraday singkat Farad ya. Nanti kalau yang menemukan Andrew Febrianto, nanti satuannya Andrew. Oke. Pada kenyataannya, pada fakta sehari-hari, jadi satu farad itu gede sekali, besar sekali, nggak pernah didapatkan, tidak ada yang pernah didapatkan bahwa kapasitor itu nilainya satu farad, nggak ada. Jadi biasanya sih ya nanofarad, pikofarad gitu ya. Jadi kalau piko itu 10 pangkat minus 12, nano 10 pangkat min 9, dan mikro 10 pangkat min 6 ya. Oke, ini kita pelajari di kelas 10 ya, satuan-satuan seperti ini. Oke, ini kayaknya karena waktu kita terbatas, nggak perlu ditulis, nanti Ibu kasihkan seperti biasa salinannya dan insya Allah videonya. Kalau nanti videonya layak untuk ditayangkan ya. Oke, kemudian simbol dari kapasitor. Simbolnya kayak gini ya. Jadi ini kalau dalam keadaan seperti ini, bisa juga nanti bentuknya horizontal, tapi yang jelas adalah dua keping ini sejajar. Kalau yang ini kan, kalau yang elko itu kapasitor solar ya, ini ada plus minusnya, jadi ada plus minus. Tapi kalau yang kapasitor non polar itu simbolnya kayak gini. Biasanya di buku-buku yang kita bahas sekarang, kita akan membahas kapasitor non polar ya. Kalau yang variabel, kapasitornya bisa diganti-ganti nih kapasitor variabel. Biasanya sih dipakai buat ini ya, nih Ibu perhatiin. Jadi simbol kapasitor itu kayak gini ya, simbolnya kapasitor, simbolnya C besar. Nah, fungsinya apa sih kapasitor? Pertama, menyimpan muatan listrik. Yang jelas itu ya. Kemudian jika kapasitor diberi tegangan, dikasih tegangan gitu ya, nanti akan terjadi pengisian. Jadi kalau kapasitor sepertinya memang arus nggak ngalir, tapi ketika kapasitor itu udah penuh, ya baterainya diambil tadi, maka si kapasitor seketika dapat mengalirkan arus listrik. Tapi jangan coba-coba ini ya, kalau kapasitor yang ukurannya besar itu bisa-bisa nanti kalian tersengat listrik ya. Jadi harus tahu berapa sih nilai
nilai apa namanya, nilai kapasitansi kapasitornya ya. Bisa digunakan untuk apa? Memilih gelombang radio pada rangkaian sonar ya. Dan sebagai perata arus, ini kita nggak akan sampai ke sini karena ini sudah ranah elektronika banget ya. Kita hanya mengetahui kenapa sih saya mesti belajar ini dipakai gitu sehari-hari. Iya, jadi pelajaran fisika yang kita pelajari di SD, SMP, SMA itu adalah pelajaran ilmu dasar-dasar fundamental science gitu ya. Jadi kalau kalian sebagai apapun gitu ya, kita kan sudah sehari-hari itu sudah dengan gadget, dengan alat listrik itu sudah sangat akrab banget kan ya. Jadi setidaknya lah kalian tahu apa sih yang ada di dalamnya. Jadi power bank, kenapa sih power bank bisa menyimpan energi listrik gitu ya? Salah satunya menggunakan piranti kapasitor gitu ya. Jadi kita tahu kok power bank bisa nyimpan listrik sih gitu ya. Salah satunya adalah penggunaan kapasitor. Kemudian filter dalam power supply ya, menghilangkan bunga api pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba diputuskan. Nah ini sih sebenarnya yang lain-lain itu hanya aplikasi-aplikasinya aja ya. Oke, kemudian kapasitas kapasitor disimbolkan dengan C besar ya, dan C besar ini adalah perbandingan antara muatan dengan tegangan ya, muatan dengan tegangan. Jadi muatan itu satuannya apa? Coulomb, dan tegangan itu satuannya volt. Tapi sekali lagi, jika sebuah kapasitor ada ya kapasitor, nah si nilai kapasitansinya itu tidak bergantung coulomb, tidak bergantung tegangan, nggak bergantung itu. Tapi secara definisi fisis ya, definisi fisis itu misalnya kayak gini. Nah, C itu misalnya tadi 10 pangkat minus 6 farad gitu ya. Ini artinya apa sih? Artinya jadi muatan 10 minus 6 coulomb per volt. Jadi kapasitas yang dimilikinya itu 10 pangkat minus 6 coulomb pada 1 volt. Jadi 1 voltnya itu menyimpan 10 pangkat minus 6 coulomb. Jadi kalau untuk 2 volt berapa kalinya? 2 kalinya ya. 2 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kalau 220 volt ya kalikan aja yang atas ini dengan 220 volt gitu ya. Jadi maksudnya itu definisi fisis ya. Oke. Kemudian ini adalah kapasitor keping sejajar. Nah tadi pas di awal-awal gambar nggak pernah lihat yang kayak gini kan ya? Ini kan kapasitornya kapasitor elko, jengkol gitu ya. Nggak ada yang kayak gini ya. Tapi dasarnya itu kapasitornya kayak gini. Ini untuk yang keping sejajar. Ini biar gampangnya aja. Nah jadi kapasitor itu terdiri dari apa sih? Ya, kapasitor itu adalah terdiri dari 2 buah lempeng konduktor. 2 buah lempeng konduktor itu yang ini, ya. Nah, kemudian di sini D itu apa? Jarak antar 2 lempeng konduktor. 2 lempeng konduktornya, ya. Nah, kemudian di sini ada dikasih dengan apa? Dengan baterai ya. Kalau baterai di sini DC, dikasihnya DC. Jadi kalau kapasitor di sini. Nah, maka untuk yang kutub positif di sini akan mengalirkan menghasilkan di sini muatan positif ya. Jadi muatan positif akan bergabung di sini. Nah, yang di sini muatannya muatan negatif. Besar muatan positif di sebelah kiri akan sama dengan besar muatan negatif di sebelah kanan ya. Apa tuh yang A-nya? A itu ada luasan yang ini. Jadi kalau punya 2 buah buku, nah ini misalnya ini ibu aja deh ya. Mana supaya berubah? Bentar. Nah, biar kelihatan ibunya. Ini kalau ini lempeng konduktor, ini lempeng konduktor. Yang mana sih lempeng konduktornya? Luasan yang ini. Ini adalah luasan lempeng konduktornya. Jadi kalau misalnya diputar begini ya, nanti yang nempelnya kan cuma segini. Ini luasan lempeng konduktornya. Jadi A itu ternyata bisa berubah-ubah ya.
Apalagi yang bisa berubah-ubah, jaraknya juga bisa berubah-ubah, D-nya bisa berubah-ubah. Gitu. Ini D-nya bisa berubah-ubah. Gimana cara untuk memperbesar kapasitansi kapasitor? Jadi kapasitansi kapasitor itu adalah kapasitas muatan yang dapat ditampung oleh kapasitor. Jadi kapasitor itu seperti hanya ember ya, ember air gitu. Kita kalau punya ember kan pengen embernya itu punya kapasitas tertentu untuk mengisi air kan ya. Misalnya kalau kita punya ember, tapi daya tampungnya tak hingga, mau nggak punya ember daya tampungnya tak hingga? Diisinya nggak penuh-penuh, diisi hilang airnya, diisi hilang, nggak mau kan ya. Jadi kita pengen kapasitas ini kan tertentu ya. Nah nanti, kapasitas jadi banyaknya muatan yang dapat ditampung oleh kapasitor namanya kapasitansi kapasitor. Nah, kapasitansi kapasitor jika ingin diperbesar, caranya adalah menyisipkan bahan dielektrik ke tengah-tengah dua lempeng logam ini. Jadi ini logamnya logam konduktor nih. Ini logam konduktor juga nih. Masukkan bahan dielektrik di tengah-tengah konduktor ini. Apa akibatnya? Nanti bisa memperbesar kapasitansi kapasitor ya. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi ini kapasitas kapasitor dipengaruhi oleh apa saja sih? Nah, pertama dipengaruhi oleh epsilon itu adalah permitivitas ya. Jadi kita permitivitasnya apakah dia di ruang hampa atau enggak di ruang hampa. Kalau permitivitas ruang hampa maka epsilonnya epsilon 0. K itu adalah luas lempengan logam ini dan D itu adalah jarak antara dua keping konduktor. Jadi inilah yang mengakibatkan atau yang membuat kapasitansinya bernilai tertentu ya. Jadinya pertama luas yang berhadapan ini, kemudian jarak antara dua keping konduktor ya. Nah, yang menarik adalah bahan dielektrik itu biasanya berupa isolator malahan ya. Di tengah-tengahnya itu isolator. Kita lihat ya, bahan dielektrik itu apa aja. Nah, kalau ruang hampa, nah jadi gini, kalau ini kan C-nya C kapasitansi kapasitor, satuannya apa? Farad. A-nya apa? Luas penampang konduktor. D apa D? Jarak antar dua keping konduktor. Apa epsilon? Epsilon? Permitivitas, keberizinan sebuah benda jadi bermuatan listrik ya. Nah, kalau bendanya berada di udara atau di ruang hampa, maka epsilon ini adalah epsilon 0, permitivitas ruang hampa. Gimana kalau adanya dimasukkan, disisipkan dengan bahan dielektrik? Nah, ternyata ini kalau hampa udara ya, konstanta dielektriknya 1. Kita lihat nih, kalau benzena segini ya, ini mika 2,5 sampai 7. Jadi bisa diperbesar sampai 7 kalinya ya. Nah, jadi kemudian yang menarik sekali ini air. Air itu ternyata bisa jadi konstanta dielektrik, tapi dia jadi polar. Jadi nanti jadi elko, jadi apa? Kapasitor yang polar ya, kan tadi ada yang non polar, ada yang polar. Ternyata air bisa jadi dielektrik juga gitu ya. Dan paling besar tuh 80 ya. Jadi air tuh bisa, tapi ya pasti bukan konduktor air aja gitu enggak ya. Tapi pasti nanti gimana lah caranya membuat di tengahnya jadi ada air tuh ya. Kalau misalnya air kemudian lempengnya lempengan logam nanti kan jadi berkarat ya. Jadi nanti kalau sudah ke sini ranahnya udah masuk ke ranah teknik fisika ya. Kita hanya sekarang masih di ranah pengetahuan saja gitu ya sampai di sini. Nah, dikatakan tadi bahwa setiap kapasitor itu bisa menyimpan muatan listrik. Kalau menyimpan muatan listrik pasti menyimpan energi listrik ya kan. Segede apa sih energi listrik yang disimpan? Sebesar, ini banyak banget ini rumusnya. Bisa kalian pilih salah satu aja ya, pilih salah satu saja. Misalnya kalian mau pilih yang mana nih? Setengah QV aja. Tadi kan C ya, setengah CV kuadrat. Oke lah, setengah CV kuadrat. Jadi ini tutup dulu aja. Jadi yang perlu kalian ingat supaya kalian nggak terlalu rumusnya banyak pisan ya. Tadi ingat bahwa C itu adalah perbandingan antara
muatan dengan tegangannya kan. Nah sekarang energinya disimbolkan dengan W ya. W itu dari work, usaha, dari usaha ya. Jadi karena kita tahu bahwa usaha itu adalah perubahan energi listrik. Satuannya apa nih kalau usaha atau energi? Joule ya, satuannya joule. Nah kita masukin aja di sini karena tadi kita ngomonginnya C ya, ngomonginnya C ya udah kita ini nanti usaha gitu kan. Usaha sama dengan setengah C V kuadrat. Ini kita skip dulu lah yang ini kita apa namanya? Skip dulu. Nah, sebenarnya mencari yang ini kita tinggal dari dua persamaan ini aja. Jadi, kalau kita ngerti makna fisis dari kapasitor, kapasitor itu adalah banyaknya muatan per tegangan ya, banyaknya muatan per tegangannya gitu. Jadi makna fisisnya misalnya kapasitor 1 farad itu kayak gitu. Misalnya 1 coulomb per 1 volt gitu. Nah, kalau kita masukkan ke sini, misalnya kita pas lihat di soal nggak ada V-nya loh. Gimana nggak ada V-nya? Ya udah kita rubah aja V-nya itu sama dengan apa sih kalau V? Q per C gitu kan ya. Kalau V-nya hilang di sini, maka V-nya kita ganti dengan Q per C. Yuk kita ganti. Ayo. Kita ganti ya, udah kita ganti deh. Maka di sini W sama dengan setengah C. Yuk V-nya rubah. Q per, hati-hati dikuadratkan ya, kuadratkan. Nah kalau dikuadratkan, jadi kan ini C kuadrat nih ya. Nah jadinya gimana nih? W sama dengan setengah Q kuadrat kan ya? Q kuadrat per C. Dapat rumus yang ini kan? Ya. Oh iya ada nih di sini gitu ya. Jadi tinggal kalian apa? Dari situ juga pada halamannya. Jadi jangan ini banyak pisahannya. Apalagi aja satu doang ya. Apalagi satu aja lah. Nah misalnya, Bu gimana nih? Nggak ada C-nya gitu ya. Yang ada tuh malah cuma Q sama V aja. Ya udah kita ubah aja deh. Yuk kita ubah. C-nya jadi apa? Salah. W sama dengan setengah dikali ya Q per V kan gitu kan? V kuadrat ya. Ya udah coret. Jadi nantinya jadi setengah Q V ya. Dapatlah yang ini gitu kan? Sama ya? Sama aja. Gitu. Jadi tinggal kalian pilih aja mau yang mana ya. Oke, berikutnya, wah kita udah jam 9.30 ini. Nunggu sampai gurunya kesini aja ya. Tapi kalau udah ada baru kita keluar. Oke, kita pindah. Kalian kalau segini kelihatan nggak sih? Kalau segini kelihatan nggak? Yang di rumah kelihatan? Saya kelihatan, saya. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, alhamdulillah ya. Oke, nah, seperti hanya hambatan, kapasitor pun dapat dirangkaikan seri atau paralel ya. Yang seri yang kayak gimana? Nah, kalau yang seri kayak orang pegangan satu tangan. Jadi kayak gerbong kereta ya. Ada C1, C2, C3 gitu. Nah, yang menarik adalah gini, kalau dihubungkan dengan tegangan ya, nah pindah ke sini dulu lah ya. Misalnya kita lihat di sini. Ini tuh bukan cuma gini aja ya. Jadi kalau dihubungkan dengan tegangan, benernya Ibu cara coret ya. Supaya lebih Q-nya apa? Muatan listrik. P-nya beda potensial. C-nya adalah kapasitansi atau kapasitas kapasitor ya. Nah, kita yang seri dulu. Nah, ini biar kita bisa coret-coret di sini ya. Nah, ini yang menyebabkan Ibu gambarnya suka aneh-aneh tuh karena Ibu nulisnya di sini, ini di situ. Ini ya hitam nggak kelihatan ya. Jadinya suka aneh-aneh gitu apa namanya. Nggak bisa. Kalau ini sebenarnya dipakai sama yang suka gambar loh. Bisa gambar tuh pakai kayak gini. Ini tuh dihubungkannya sebetulnya bukan kayak gini, dihubungkan dengan
dengan tegangan nih, dihubungkan sama tegangan ya. Itu gitu kan ya. Nah, pada saat di sini mengalir arus listrik ya, ini kan positif ya, ini negatif. Maka I ini mengalir ke sini. I yang mengalir di C1 sama dengan I yang mengalir di C2 sama dengan yang mengalir di C3. Akibatnya apa? Akibatnya C1 itu punya nilai sebesar Q1, sini punya Q2, ini punya Q3. Dan Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan Q3 gitu. Masih ingat nggak waktu dulu kan kita pernah belajar tentang tegangan ya? Kalau tegangannya seri, maka di sini ada tegangan P1 ya. P1 di sini, P2 di sini ada P3 gitu kan. Nah, P total di sini, P total ya, P total. Ini sama dengan Q total ya, sama dengan Q total gitu. Nah, kalau ini maka nanti atau kita tanya harusnya di sebelah sini ya. Udahlah nggak apa-apa. Nanti kan ini kan V1 sama dengan V2 sama dengan kok sama dengan ditambah ya. Mana nih? Ya udah deh, kita kembali ke jalan yang lurus. Kita di sebelah kiri lagi deh ya, V total ya. V total V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Masih ingat nggak yang tadi tuh? Yang tadi tuh kan gimana sih? C itu sama dengan Q per V gitu kan ya? Nah, jadi kalau kayak gitu, maka V total, maka V itu sama dengan apa? V dari sini, V sama dengan Q per C kan ya? Nah, yuk V totalnya masukin. V total sama dengan Q1-nya apa? Q1. Jadi nanti ya udah kita gini aja. Jangan V total lagi kan ya, harus V total. Nah, Q totalnya itu tadi V itu sama dengan Q per C ya. Jadi di sini Q total per per C total gitu ya. Ini sama dengan Q1-nya apa? Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Nah, berhubung Q total Q1, Q2 dan Q3 itu sama ya. Ini sama, maka ini bisa diceknya seperti gini kan? Q per C total ya sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2 ditambah Q per C3. Kita bagi ruas Q dan ruas kanan dibagi dengan Q. Jadinya gimana? 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, inilah cara mencari C seri ya. Jadi kalau kapasitor disusun secara seri, maka rangkaian penggantinya penggantinya itu bisa kita cari dengan persamaan ini. Ini jadi terbalik dengan yang resistor ya, masih ingat nggak? Kalau resistor kan ini cara mencari R total paralel itu kan 1 per RP ya, 1 per R paralel sama dengan 1 per R1. Tapi kalau ini mah kapasitor yang seri kayak gini. Jadi rumusannya tuh antara kapasitor dengan resistor itu kebalikan. Jadi kalau di kapasitor mah ini teh untuk yang seri, kalau yang di hambatan untuk yang paralel. Nah, kalau masih ingat itu dulu ya, cara mencari R paralel itu kayak gitu. Nah, dengan cara yang sama, ya, kalau yang paralel gimana tuh yang paralel? Yang paralel mah kebalikannya ya. Jadi mana ya buan gimana? Kalau yang paralel udah kesini aja lah. Kalau yang paralel mah ya tegangannya itu tegangan di titik-titik ini ya
di sini, nama di sini, itu tegangannya sama gitu ya. Tapi Q-nya itu ditambah. Kenapa ditambah? Nah, itu. Jadi sebenarnya gambarnya, atau kalau mau kita gambarin lagi, kita gambarin agak-agak beda ya. Misalnya, kalau pakai ini gambarnya kok jelek banget ya. Inilah. Nah, biar lebih cakep. Gitu terus. Ini ada 3 ya. Nah, kalau misalnya rangkaiannya paralel, ini misalnya ini panjang, sorry, ini sini, ini pendek, ini tegangannya, ke sini, ini sama panjang, bukan, ini juga, tapi sama-sama jelek juga ya. Bentar. Enggak pede ya. Ya udahlah, nggak apa-apa yang inilah. Ini kapasitor ya, kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3. Nah, gitu kan ya. Nah, biasanya kan kalau yang paralel suka dari sini nih. Nih, sorry, aduh. Oh, udah ada Bu Aan. Nah, gitu. Ini C1, C2, C3. Kita lihat. Di sini ada V ya. Nah, di sini ada arus yang keluar kan ya. Nah, arus yang masuk ke sini akan mengalami ini ada percabangan nih. Maka I-nya kebagi 3. Ada I1, ada I2, ada I3. Akibatnya apa? Yang memuati di C1, C2 sama C3 itu akan berbeda. Beda ya. Di sini ada Q1, di sini ini ada Q2, di sini ada Q3 gitu ya. Maka nantinya Q total itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 gitu ya. Nah, kemudian untuk tegangannya ya, V total di sini, V total itu akan sama dengan V1 sama dengan ya sebentar. V2 ditambah V3 gitu ya. Bu An masuk aja, Bu An. Bu An, masuk aja, Bu. Udah selesai kok, udah. Ya. Selamat. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita jadi sudah mempelajari sampai dengan tadi kapasitor pengganti para itu ya, C1 ditambahkan C2 ditambahkan C3. Jadi itu tadi pelajaran kita terakhir pada rangkaian listrik statis ya. Baik, karena waktunya sudah habis dan sudah lewat 11 menit ya. Kita akhir saja pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Cynthia, Sahila. Ibu. Tutup ya.